Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku adalah Nora Salsabila, dan di sini aku akan menceritakan tentang kisah perjalananku. Sebelum membicarakan mengenai kisah perjalananku, aku akan memberikan sedikit background diriku. Aku merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Untuk jenjang pendidikan, aku itu dari TK sampai sekarang menjadi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jika membicarakan tentang hidup, tentunya ada kegagalan di dalamnya. Sebelumnya, aku bukanlah seorang siswa yang memiliki banyak prestasi dahulu, tapi cenderung kepada siswa biasa-biasa saja. Untuk kegagalan, jika membicarakan kegagalan, mungkin bisa dikatakan kegagalan pertamaku itu adalah ketika ujian nasional SMP. Saat itu aku memiliki target NEM itu harus melewati atau melebihi dari NEM kakak pertamaku, yang mana kalau tidak salah NEM kakak pertamaku itu sekitar 30-an lebih. Tetapi saat itu aku bahkan tidak bisa mencapai NEM 30. Kegagalan kedua mungkin ketika SMA. Ketika kelulusan, lebih tepatnya ketika ujian SBMPTN. Aku itu merupakan siswa kelulusan tahun 2021, masa-masa pandemi, dan ya aku gagal, yang mana tahun 2021 bisa dibilang merupakan tahun yang krusial bagi, mungkin tidak hanya bagiku tapi bagi keluargaku. Apalagi saat itu selain aku gagal dalam ujian SBMPTN, di tahun yang sama nenek dan ayahku meninggal dunia. Jadi, dan itu juga dalam kurun waktu hanya beda beberapa bulan dari ujian SBMPTN, lalu nenekku meninggal, sebulan setelahnya ayahku meninggal. Setelah itu aku tetap berusaha untuk mengikuti ujian SBMPTN di tahun berikutnya, tetapi masih gagal. Mungkin memang ini jalanku. Saat itu aku disarankan untuk mengambil universitas swasta juga, dan keluargaku, beberapa anggota keluargaku itu menyarankan untuk di Universitas Ahmad Dahlan, karena selain salah seorang tanteku merupakan alumnus dari alma mater ini, sepupuku ada yang bersekolah di sini juga. Kalau ditanya bagaimana aku bisa bangkit sampai sekarang, mungkin karena pemikiranku. Karena aku itu memiliki sebuah pemikiran yang jika memang sudah gagal, ya sudah, mau bagaimana lagi. Yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki diri. Dan sebenarnya untuk kegagalan tidak hanya itu. Dulu aku juga beberapa kali mengikuti perlombaan. Seperti ketika SMP. Ketika SMP itu aku pernah mengikuti perlombaan storytelling dan pidato bahasa Inggris. Aku tidak terlalu berharap untuk menang saat itu, karena aku tahu itu lebih seperti tantangan saja bagiku. Tantangan untuk diriku yang tidak pernah mau atau mungkin
belum bisa berbicara di depan banyak orang. Saat SMA pun begitu, mengikuti perlombaan baca puisi, gagal. Iya, aku tidak menang, tapi itu menjadi pengalaman baru bagiku. Bagaimana tampil dan berbicara di depan banyak orang. Untuk bangkit dari kegagalan mungkin tidak semua orang bisa melakukannya, atau mungkin tidak banyak orang yang bisa bangkit secepat itu. Karena seperti pemikiranku itu, kalau sudah gagal, memang mau bagaimana lagi? Mau diratapi terus menerus, mau kau menyesalinya terus menerus, mau menangisinya juga, tidak akan ada yang berubah deh, kecuali kita memperbaiki diri dan lain sebagainya. Jadi menurutku itu, untuk bangkit dari kegagalan, yang harus dilakukan ya memperbaiki diri, terus mencoba, dan terus menantang diri sendiri. Kalau untuk aku akan melakukan hal itu, memperbaiki diri, terus mencoba, terus dan menantang diri, karena aku bukanlah anak yang bisa berbicara di hadapan banyak orang. Bahkan untuk berbicara dengan orang lain tuh cenderung, bukannya takut, lebih ke ya bisa bilang takut juga sih. Ya, karena bagiku berbicara dengan orang lain itu sebuah tantangan. Untuk pribadi aku yang sedikit susah untuk berkomunikasi dengan orang baru, aku akan cenderung diam dibandingkan banyak berbicara, tidak seperti ibuku. Dan selain kegagalan, tentunya ada pencapaian-pencapaian dalam hidup ini. Untuk saat ini, menurutku pencapaian yang ku dapat baru sekedar IPK ku yang cukup besar kemarin, dan ketika ada acara prodi kemarin CCABC, aku memenangkan aku menang dalam lomba storytelling. Untuk pencapaian yang sebelumnya tidak banyak, apalagi untuk menang-menang lomba seperti itu. Mungkin ada, aku pernah menang lomba, cuman hanya saja itu merupakan suatu yang lucu bagiku. Bagaimana aku memenangkan sebuah perlombaan itu, aku akan mungkin memberitahukan salah satunya. Saat itu sekolah SMA aku membuat seperti perlombaan olimpiade, yang mana juara-juaranya itu yang akan dikirimkan pada OSN. Aku mencoba mengikutinya, tidak berharap untuk menang, hanya saja ingin menantang diri. Tetapi saat itu aku mengambil mata pelajaran biologi, yang pada aslinya, yang sebenarnya aku adalah anak dari jurusan IPS. Tetapi lucunya adalah aku bisa memenangkan perlombaan itu, menjadi juara ketiga saat itu. Mungkin bisa saat itu menjadi satu-satunya anak IPS yang memenangkan perlombaan olimpiade sekolah di mata pelajaran IPA. Itu merupakan sebuah
kenangan yang lucu bagiku. Selain itu, belum lama ini aku juga mendapatkan sebuah pencapaian, karena menurutku ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagiku, yang saat itu yang sebenarnya ingin bisa menulis di sini dalam artian menulis artikel, cerita, atau apapun itu. Di saat Jamnas kemarin, aku membantu ibuku dalam hal mewawancarai peserta Jamnas, Jambore Nasional. Itu juga merupakan suatu tantangan. Bagaimana aku harus berbicara kepada mereka, menanyakan mereka, mencari kira-kira siapa nih yang bisa ditanyakan. Itu merupakan suatu hal yang baru. Dan yang saat itu aku tidak menyangka, karena akan ada namaku dalam buletin yang dibuat oleh mereka setiap harinya ketika Jamnas berlangsung. Di sana terdapat namaku. Ya, kalau dipikir-pikir memang wajar, karena aku mewawancarai mereka, menuliskan apa saja mereka katakan, bagaimana kesan dan pesan mereka. Itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa bagiku. Dan bagaimana pertama kalinya aku mencoba bermain panahan, pengalaman baru, pencapaian yang bagus, dimana aku saat itu mungkin bisa dikatakan mengikuti kegiatan pramuka itu menjadi sebuah tantangan dan pengalaman yang luar biasa. Dan sebenarnya untuk aku sampai di titik saat ini, itu juga bisa karena satu motivasi yang aku dapat dari sebuah karakter fiksi, lebih tepatnya karakter anime bernama Asta. Aku bisa dikatakan aku sangat bersyukur. Aku bersyukur karena bisa melihat karakter seperti dia yang tidak pantang menyerah, terus mencoba dan terus melampaui dirinya. Dia itu adalah salah satu karakter yang luar biasa menurutku. Bagaimana perkembangannya dari dia yang sebenarnya tidak memiliki bakat yang luar biasa, dan dia itu mengatakan bahwa bakatnya, sihirnya adalah tidak pantang menyerah. Itu tidak banyak orang yang bisa seperti itu, yang ketika dia memiliki kekurangan, dia memiliki perbedaan dengan orang lain, dia tidak seperti yang lainnya. Dia tidak pantang menyerah dan terus mencoba, terus melampaui dirinya. Mungkin sampai di sini saja. Sebelumnya aku memiliki sepatah dua patah kata. Jangan sampai kegagalanmu menghambat kesuksesanmu, dan teruslah belajar dan jangan pernah berhenti. Segitu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.